Wanita zaman sekarang itu berlomba-lomba pengen cantik. Sah-sah saja sih kalau cantiknya itu dengan cara yang halal dan dibolehkan oleh Allah gitu ya. Tapi kadang-kadang ada perempuan yang mereka ngakunya muslim karena memang sudah terkenal oleh khalayak manusia gitu kan. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Contohnya nih, mereka merubah ciptaan Allah. Padahal Nabi sudah melarangnya. Jangan merubah ciptaan Allah. Itu terdapat di dalam hadis riwayat Muslim. Ya kecuali ada alasan medis, contohnya kecelakaan, patah hidungnya, dioperasi. Itu nggak jadi soal. Tapi unsur kesengajaan, sehat-sehat saja hidungnya. Karena pengen mancung dioperasi. Itu sudah merubah ciptaan Allah. Cantik itu gak mesti harus operasi wajah ya. Cantik itu tidak harus operasi badan biar badan kita terlihat langsing. Cantik itu gak harus mahal. Cantik itu adalah inner beauty. Saya tidak mengelak untuk merawat kulit tubuh seorang perempuan biar terlihat glowing, cerah. Silakan aja, sah-sah aja. Asalkan tidak sampai merubah ciptaan Allah. Pakai skincare boleh saja. Sebenarnya perempuan itu pada dasarnya cantik. Cuma kadang-kadang ada sebagian manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan, yang memandang kecantikan seorang perempuan itu harus tentang fisik saja. Padahal enggak seperti itu. Kecantikan fisik itu enggak abadi. Kalau sudah bertambah usia, fisik itu akan berubah. Tapi versi kecantikan yang abadi itu seperti apa sih? Cantik abadi dan awet itu tidak hanya diurus secara fisiknya saja yang terlihat oleh manusia, tidak hanya itu. Tapi hatinya juga dipercantik hatinya. Jiwanya juga dipercantik. Dengan ilmu, dengan akhlak yang mulia. Dan cantik itu supaya tubuh kita lebih awet, muda. Ya memperbanyak puasa. Itu secara amalan spiritualnya. Kita mendapatkan pahala dari Allah. Efek daripada puasa itu kita jauh lebih sehat. Memperbanyak zikir, ibadah, bangun di sepertiga malam, jam 2 malam. Dan memperbanyak baca Al-Quran. Menjaga hati, menjaga akhlak. Itulah cantik yang abadi, yang awet. Buat apa fisik cantik tapi akhlaknya buruk? Buat apa fisik cantik tapi hasil oplas? Apakah kita nih para perempuan muslimah yang muslim gitu ya, kita bangga dengan kecantikan kita, tapi Allah murka karena kecantikan kita didapat dengan merubah ciptaan Allah? Jangan bangga nih para netizen nih ya, yang suka mengomentarin selebgram. Wah itu jelek, itu kurang cantik, itu gimana, pokoknya menghina aja ya, mencaci maki. Akhirnya selebgram itu yang tadinya gak ada niat untuk oplas, dioplas. Netizen itu sudah menyumbang dosa yang sangat besar karena membuat selebgram itu jadi oplas gara-gara hinaan netizen. Para perempuan itu sebenarnya cantik dari sisi manapun, tergantung orang memandangnya. Makanya cantik itu jangan fokus merubah fisik saja. Silahkan merawat, bukan merubah ya. Merawat fisik dengan menggunakan skincare secara rutin. Terus jiwanya juga diisi dengan amalia sunnah. Memperbanyak puasa, zikrullah, salat sunnah malam. Wajibnya juga getol. Baca Al-Quran, banyakin sedekah. Itu cantiknya lebih awet.
Makanya jangan memandang cantik itu hanya dari fisik aja. Fisik cantik tapi mohon maaf tapi blow on gitu kan kelihatan jelek. Makanya versi cantik itu tidak melulu harus dengan fisiknya dirubah, tidak. Fisik cantik juga akan terlihat karena dia smart gitu ya. Dia cerdas, akhlaknya mulia, dia berilmu, dia melakukan amalan yang sholih. Tak lupa juga merawat kulitnya dengan skincare yang halalan thayyiban. Silakan saja, sah-sah saja. Asal jangan merubah ciptaan Allah. Itu sebenarnya cantik versi Islam dan itu abadi. Kalau kita cantiknya dengan melanggar aturan Allah, selama hidup kita, setelah kita oplas menjadi cantik, selama itulah Allah tidak ridho sampai kita mati. Kecuali kitanya taubat. Makanya nih para wanita, jangan berambisi cantik itu hanya untuk fisik saja. Tapi cantik itu juga tentang jiwa dan hati yang diisi dengan ilmu dan juga akhlak yang mulia. Cantik itu nggak harus mahal ya, cukup pakai Viva Advance aja, rutin, ini dipakai malam, ini dipakainya siang, rutin, maka wajah kalian akan terlihat lebih cerah, merona, flek-flek hitam yang membandel juga hilang. Yang terpenting rutin. Selamat mencoba, ingat cantik itu nggak harus mahal, cantik itu nggak harus oplas, cantik itu kita harus merawat dengan rutin, tidak hanya secara fisik saja, tapi hati dan jiwa kita juga dirawat.